Di dataran tinggi Andes yang luas terdapat Danau Titicaca, danau dataran tinggi terbesar di dunia. Danau ini terletak di sebelah timur kota Puno yang tenang namun istimewa di selatan Peru. Kota ini dianggap sebagai ibu kota rakyat negara Andean karena cerita rakyatnya yang penuh warna dan beragam. Danau Titicaca juga mencakup negara tetangga Bolivia. Dalam hal ini, bagian Bolivia menempati 40% wilayah danau, sedangkan bagian Peru menempati 60%. Danau Titicaca adalah rumah bagi pulau-pulau terapung suku Uros atau Uru yang menyimpan kekayaan budaya yang unik. Tentu saja hal ini dikarenakan penduduknya yang mayoritas penduduk asli masih mempertahankan tradisi mereka yang berasal dari berabad-abad yang lalu, bahkan sebelum suku Inka. Uros atau Uru adalah beberapa pulau terapung yang terbuat dari alang-alang air yang disebut totora. Tempat penduduk Andean hidup sejak dahulu kala, mempertahankan kostum, tradisi, dan gaya hidup mereka sepenuhnya terisolasi dari dunia, mengambang selamanya di perairan Danau Titicaca. Total pulau-pulau tersebut berjumlah sekitar 100 hingga 120 buah. Namun jumlahnya dapat berubah setiap tahunnya karena setiap pulau dapat bergabung dengan pulau lain atau hilang dan penduduknya berpindah ke pulau lain yang lebih besar dan bergabung dengan penduduk pulau lainnya. Suku Uro atau Uros diyakini merupakan keturunan langsung dari budaya milenial misterius yang disebut Pucara sejak 1500 sebelum Masehi, yang bahasanya adalah Pukina, dan mereka mendiami bagian Altiplano Selatan yang dimiliki oleh Peru dan Bolivia. Oleh karena itu, banyak ahli yang menegaskan bahwa suku Uros merupakan penghuni pertama Danau Titicaca, bahkan menjadi nenek moyang kebudayaan Tiahuanaco sejak 1400 sebelum Masehi. Menurut sejarah, suku Uros terpaksa membangun pulau terapung dan rumah mereka di tengah Danau Titicaca ketika kerajaan Inka memperluas wilayah mereka dan mengancam mereka. Sebagai masyarakat Pasifik, suku Uros tidak mau berperang. Mereka hanya ingin hidup damai tanpa ancaman atau pengaruh asing. Dengan memiliki pulau bergerak, jika ada ancaman, Uros dapat memindahkan mereka ke bagian lain yang aman di danau tanpa masalah apapun. Suku Uros hidup dari memancing ikan trout dan ikan lele di danau dan berburu kingfisher, selain menjinakkan ibis ayam hutan Andean untuk konsumsi telur. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai beternak di tepian dan sekitar danau serta berdagang dengan suku Aymara, penduduk sekitar danau. Dengan cara ini, bahasa terkenal mereka hilang dan digantikan oleh Aymara. Mereka hidup seperti ini sampai badai dahsyat pada tahun 1986 memaksa mereka untuk meminta bantuan dan mengapung lebih dekat ke tepi danau. Sampai saat ini, suku Uros berkomunikasi dalam bahasa asli Aymara. Meski telah kehilangan bahasa ibu, mereka masih mempertahankan banyak aspek lain dari budaya aslinya. Cara membuat pulau Uros atau pulau terapung di Danau Titicaca ini yaitu dengan mengikat akar alang-alang totora
hingga diperoleh alas yang kokoh dan ringan sebagai lapisan pertama. Alang-alang totora mengapung di danau pada saat panen atau selama musim hujan antara bulan November dan Maret. Dan hanya laki-laki yang dapat menangkapnya. Tentu saja mereka memilih alang-alang atau akar yang terbaik karena akar yang ternoda tanah dapat tenggelam dengan mudah. Di atas lapisan akar pertama banyak lapisan rumput totora yang ditumpuk hingga diperoleh kestabilan yang kokoh. Setelah itu, mereka menambatkan pulau dengan menancapkan tiang kayu putih yang diikatkan pada tali ke dasar danau. Pulau yang dibuat dengan baik bisa bertahan hingga 30 tahun. Namun, rumput totora terkadang hancur di dasar danau Titicaca, sehingga penduduknya, sekali lagi kebanyakan laki-laki, harus menjaga pulau tersebut. Pada musim hujan dapat ditambahkan lapisan alang-alang totora seminggu sekali. Sebaliknya, pada musim kemarau dapat ditambahkan lapisan totora sebulan sekali. Oleh karena itu, kecerdikan budaya Uroslah yang membuat mereka tetap hidup hingga saat ini. Bahkan perabotan di rumah mereka pun terbuat dari alang-alang totora ini. Selain itu, perahu mereka berbentuk sampan, namun dengan hiasan kepala binatang di haluannya. Biasanya terdapat 2 patung puma di depannya untuk menghormati hewan kesayangan Danau Titicaca. Tentu saja perahu-perahu tersebut digunakan untuk memancing dan mengantar pengunjung ke pulau-pulau tersebut. Dari keunikan-keunikan konstruksi hingga kehidupan sehari-hari yang memukau di pulau terapung di Danau Titicaca, Bolivia, adalah salah satu keajaiban alam yang patut dijelajahi. Pulau-pulau yang mengambang ini tidak hanya menciptakan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga merangkum keterampilan dan ketahanan manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.